Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an annahu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalul malak fayunfakhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa syaqiyyun am sa'idun fawalladhi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi'amali ahli al-jannah fayadkhuluha rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ini ma'asyiral ikhwah, hadis ini datang dari sahabat yang bernama Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Ya, termasuk dari sahabat-sahabat yang kibar, yang memiliki ilmu yang banyak sepeninggal Nabi SAW. Dan beliau, Abdullah bin Mas'ud, adalah dari sahabat Nabi SAW yang masih hidup di saat sahabat-sahabat yang lain telah meninggal dunia. Dan pada saat itu Abdullah bin Mas'ud, sebagaimana yang telah kita sebutkan di pembahasan yang telah berlalu, beliau adalah orang yang mengingkari bid'ah pertama yang terjadi di negeri Kufah saat ada orang-orang yang melakukan bid'ah amaliyah berkaitan dengan zikir dengan dikomandoi oleh seseorang. Maka Abdullah bin Mas'ud yang mengingkari mereka dengan ucapannya yang terkenal. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kam mim muridin lil khair la yusibah. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tetapi tidak mengena. Itu terkenal kisah Abdullah bin Qais atau Abu Musa al-Asy'ari dan Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, haddatsana Rasulullah, telah menceritakan atau memberitakan kepadaku atau kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa as-sadiqul masduq. Dan Nabi SAW diberikan julukan dengan sebutan as-sadiq wal masduq. Ini ma'asyiral ikhwah. Kata Nabi, inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian, maksudnya kita semua. Salah seorang di antara kalian maksudnya kita semua. Yujma'u khalquh, dikumpulkan penciptaannya, fi batni ummih, di dalam perut ibunya, 40 yauman, selama 40 hari. Ini ma'asyiral ikhwah, yakni 40 yauman nutfah. Itu dalam keadaan nutfah. Tsumma yakunu 'alaqah. Kemudian setelah itu nutfah itu menjadi 'alaqah. Sama 40 hari juga. Tsumma yakunu mudghah mithla dzalik. Kemudian 'alaqah berubah jadi mudghah. 3 fase. Nutfah, 'alaqah, nutfah 40 hari, 'alaqah 40 hari, mudghah 40 hari. Qala Nabi SAW, thumma yursalul malak. Kemudian setelah itu diutuslah al-malak, malaikat. Fayanfukhu fihi ruh. Dan dia pun meniupkan ruh, meniupkan nyawa.
pada janin yang ada di perut seorang ibu tadi. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Dan ma'asyiral ikhwah, Nabi menyebutkan diperintahkanlah atau ditetapkanlah untuk dia 4 kalimat. Yang pertama, bikat birizqih. Akan ditetapkan untuk dia rizkinya saat dia masih perut ini, masih di perut, masih janin. Wa ajalih, ajalnya, kapan dia meninggal dunia. Wa amalih, dan juga amalnya, nanti di dunia amalnya seperti apa. Wa syaqiyun am sa'idun, dan nasibnya, apakah dia syaqi? Syaqi itu bermakna sengsara, ya. Syaqi. Am sa'id, ataukah dia sa'id, berbahagia. Nah, ini 4 perkara. Rezeki, ajal, amal, nasib, sengsara atau bahagia. 4 perkara ini ditiupkan atau ditetapkan setelah peniupan ruh. Kemudian Nabi bersabda, "Fawalladzi la ilaha ghairuh." Maka demi, ya, zat yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah selainnya, yaitu demi Allah. Inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian, maksudnya ada di antara kalian, kata Nabi, la ya'malu bi'amali ahlil jannah. Sesungguhnya dia beramal dengan amalan ahlil jannah, penduduk surga. Jadi ada di antara kita, di antara manusia itu, kata Nabi, Nabi kisahkan ini, dia beramal dengan amalan penduduk surga. Maksudnya apa? Dia penuhi amalnya dengan amal penduduk surga. Perbanyak amal soleh, ketaatan, ketakwaan, keistiqomahan. Semua dia bangun amal-amal penduduk surga. Mulai dari sedekah, puasa, haji, membantu orang lain, berbakti pada orang tua, salat, zakat, dan seterusnya. Ya, sampai kata Nabi, hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'un. Sampai jarak antara orang tersebut dan surga tinggal 1 hasta. Dhira' itu maknanya 2 jengkal. Ya, dhira'. Kalau kita ukur 2 jengkal dari ujung kelingking sampai ujung jempol, itu 2 jengkal itu ya sekitar ujung jari sampai siku. Itu ukuran 1 hasta namanya. Jadi saking banyaknya amal kebaikan orang ini, andai kata diukurlah jarak antara dia dengan surga, itu tinggal 1 hasta lagi. Tinggal 2 jengkal kurang lebih. Tapi ma'asyiral ikhwah, Nabi menyebutkan fayasbiqu alaihil kitab. Takdir mendahului orang ini. Yakni Allah enggak takdirkan dia masuk ke dalam surga. Dia didahului oleh takdir. Faya'malu bi'amali ahlin nar. Di akhir hayatnya dia rubah segala kebaikan-kebaikan amalan penduduk surga itu berubah dengan amalan penduduk neraka. Fayadkhuluha, dia pun masuk di dalam neraka. Ini menunjukkan innamal a'mal bil khawatim. Sungguhnya amalan itu akan dilihat dari finishnya, garis finishnya. Itu akan dilihat ujungnya. Bukan amal kita yang sekarang, tapi akhir hayat kita itu akan menjadi penentu. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, ketua Lajnah Daimah di masa beliau. Beliau telah wafat, digantikan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Al-Syekh. Syekh bin Baz pernah mengatakan di dalam ucapan beliau yang terkenal, "Thalathu ad'iyatin." Ada 3 doa, la tansauha fi sujudikum. Jangan lupa kalian membacanya di dalam sujud kalian. Kalau kita sujud, jangan lupa tambah. Contoh, kita doa, Allahu Akbar, sujud, Subhan Rabbil A'la, Subhan Rabbil A'la, Subhan Rabbil A'la. Atau membaca, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Tambah. Kata Nabi, amma fis sujud fa'akthiru minad du'a. Adapun kalau kalian sujud, perbanyak doa. Karena aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Sedekat-dekat seorang hamba kepada Allah saat dia sujud. Maka Syekh bin Baz mengatakan ada 3 doa jangan lupa kalian baca di sujud kalian. Nah, ini maksudnya bukan itu kita jadikan sebagai doa sujud. Kita tetap baca doa sujud tapi tambah dengan doa yang lain. Yang pertama diajarkan oleh beliau untuk membaca Allahumma inni
as'aluka husnal khatimah. Ya Allah, aku meminta kepadamu ya Allah untuk diberikan husnul khatimah, pengakhiran yang baik. Yang kedua, Allahumma rzuqni taubatan nasuhah qablal maut. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, anugerahkanlah kepadaku taubatan nasuhah, taubat yang sebenar-benarnya sebelum kematian itu datang. Yang ketiga, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang Maha membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Ini jangan lupa untuk dibaca. Ini ma'asyiral ikhwah. Jadi Nabi SAW mengatakan, ada di antara kalian yang memenuhi amalnya dengan amalan penduduk surga. Tapi takdir mendahului dia. Sehingga dia beramal dengan amalan penduduk neraka, dan dia pun masuk di dalamnya. Sebaliknya kata Nabi, fa inna ahadakum, ada salah seorang di antara kalian, la ya'malu bi'amali ahli nar, dia memenuhi amalnya dengan amalan penduduk neraka. Ya, amalan penduduk neraka semua amal-amal yang mendatangkan kemurkaan Allah. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dira'. Dan kalau andai kata dihitung jarak antara dia dengan neraka itu juga tinggal sedikit lagi. Tinggal nyemplung aja sedikit lagi. Tapi kata Nabi, fayasbiqu alaihil kitab. Tapi takdir mendahului orang ini. Artinya Allah tidak takdirkan dia untuk masuk ke dalam neraka. Faya'malu bi'amali ahlil jannah fayadkhuluha. Dia pun beramal dengan amalan penduduk surga, dia pun masuk di dalamnya. Ini faedah penting bagi kita. Jangan pernah untuk membanggakan kebaikan yang pernah kita lakukan. Dan jangan pernah untuk menyepelekan perbuatan-perbuatan kemaksiatan saudara-saudara kita yang terjatuh di dalamnya. Karena bisa jadi Allah Ta'ala merubah nasib suatu kaum kepada sesuatu yang lebih buruk pada saat mereka berada pada saat ini. Ini ma'asyiral ikhwah. Oleh karena itu ketika ada saudara kita yang salah, hendaknya kita mendoakan mereka. Hadahullah, semoga Allah memberikan petunjuk kepadanya. Aslahahullah, semoga Allah memperbaiki akhlak sifat keadaannya, dan seterusnya. Ini ma'asyiral ikhwah. Kita baca syarah untuk lebih jelas dari pengertian-pengertian dalam kata-kata yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis ini. Qala syarih waffaqahullah, berkata pensyarah, semoga Allah memberikan taufik kepadanya. Hadal hadis mukharrajun fi sahihain kama dzakara al-musannif wa huwa min al-muttafaqi alaih illa annahu laysa bihadzal lafzi 'inda ahadihima fasiyaqatul waridatu 'indahuma takhtalifu anhu. Hadis ini dikeluarkan di dalam dua kitab sahih. Kalau disebut dua kitab sahih, ini yang masyhur adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Imam An-Nawawi, ya, al-musannif yakni Imam An-Nawawi. Imam Nawawi menyebutkan hadis ini muttafaqun alaih. Hanya saja kata beliau, lafaz dari salah satu keduanya ya, itu tidak seperti yang ada di Arba'in. Fasiyaqatul waridatu 'indahuma takhtalif anhu. Dan redaksi yang ada di kitab Arba'in itu berbeda. Jadi kalau dalam kitab Arba'in, Imam An-Nawawi membawakan konteks agak beda sedikit redaksinya. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim juga agak berbeda sedikit. Ya, nanti akan kita sebutkan apa perbedaannya dan apa perubahan maknanya. Wa qauluhu SAW, Nabi bersabda, inna ahadakum yujma'u khalquh. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya, al-muradu bil jam'i ad-dhammu. Yang diinginkan dengan yujma' al-jam'u itu maksudnya adalah ad-dhammu. Ad-dhammu bermakna penyatuan atau penggabungan. Jadi kita di dalam rahim ibu kita itu digabungkan, ya, wa mahalluhu ar-rahim, dan tempatnya adalah rahim. Bittiqa'i ma'ir rajul biltiqa'i ma'ir rajul wal mar'ah idza jatama'a fayakunu nutfatan. Jadi rahim itu menjadi tempat di mana ma'ur rajul wal mar'ah ijtama'a, bersatunya air laki-laki dan air perempuan. Sperma laki-laki dan sel telur perempuan bersatu, kedua air ini di dalam rahim.
fayakunu nutfatan. Sehingga dia menjadi nutfah. Ini luar biasa ini ma'asyiral ikhwah. Ini diantara tanda-tanda kekuasaan Allah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Belum ada ilmu kedokteran, tapi Nabi sudah mengetahui penciptaan manusia. Belum ada zaman itu di masa-masa di mana orang mengetahui tentang hal tersebut. Tapi Nabi telah mengetahui dan itu menjadi alamatur risalah. Tanda-tanda bahwa beliau itu memang betul Rasul. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak pernah berucap dengan hawa nafsu, yang beliau ucapkan itu wahyu semuanya, yang diwahyukan kepadanya. Ini ma'asyiral ikhwah. Berikutnya, kata Nabi, "Tsumma yakunu 'alaqah." Jadi 40 hari fase air laki-laki, air perempuan bersatu dalam rahim namanya nutfah, 40 hari. Tsumma yakunu 'alaqah. Kata Nabi setelah itu 40 hari itu nutfah berubah, Allah rubah menjadi 'alaqah. Ba'da kaunihi nutfah. Wal 'alaqah hiya al-qit'atu minad dam. Dan 'alaqah itu adalah potongan-potongan darah. Itu namanya 'alaqah. Ya. Atau bisa diterjemahkan segumpal darah. Ini luar biasa. Dari kekuasaan Allah, bagaimana Allah merubah hanya setetes air, Allah dapat merubah menjadi segumpal darah. Sebenarnya ma'asyiral ikhwah, kalau kita lihat bagaimana proses penciptaan manusia, maka akan melahirkan la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Setelah itu berjalan 40 hari fase 'alaqah. Tsumma yakunu mudghah. Kata Nabi, 'alaqah ba'da kaunihi 'alaqah, ya. Setelah dia itu menjadi 'alaqah, Allah rubah menjadi mudghah. Apa itu mudghah? Wal mudghatu hiya al-qit'atu saghirah minal lahmi. Dan yang dikatakan sebagai mudghah itu adalah daging dalam potongan ukuran yang kecil. Segumpal daging, potongan-potongan yang kecil dari daging. Ya, air berubah jadi darah, berubah jadi daging. Fal janin tajri alaih. Dan janin itu terjadi padanya. Ya. Wa faqal madhkur fil hadis salasatu atwar. Maka ma'asyiral ikhwah disebutkan dalam hadis ini ada 3 fase. Awaluha tuwarun nutfah. Yang pertama fase nutfah, fase air. Wa tsaniha tuwarul 'alaqah. Yang kedua adalah fase 'alaqah, fase segumpal darah. Wa tsalitsuha tuwarul mudghah. Fase yang ketiga, fase segumpal daging. Nah, ini sudah berjalan 3 fase ini. Ini 40 hari, 40 hari, 40 hari. Berapa totalnya? Ya. Sekitar 4 bulan lah kurang lebih. Kalau dalam hitungan 1 bulan 30 hari. Kurang lebih 4 bulan. Wa qauluhu SAW. Kemudian Nabi SAW bersabda setelah melalui 3 fase itu. Tsumma yursalul malak. Kemudian diutuslah al-malak. Al-malak yakni malaikat. Fayanfuqu fihi ruh. Ditiupkanlah pada janin itu ruh, nyawa. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Dan ditetapkanlah untuk dia 4 kalimat. 4 kata. Ditetapkan untuk dia 4 kata. Waqa'a fi riwayatin lil Bukhari at-tasrih bi anna an-nafkha mutaakhirun an kitabil kalimat al-madhkurah. Fatuqaddamu bi kitabil kalimat thumma tunfakhu fihi ar-ruh wa hiya riwayatul mufassirah lil 'atfil musawwa huna bil waw. Fa innal 'atfal madhkur 'inda al-Bukhari huwa bi thumma wa hiya taqtadi at-tartib wa at-ta'kid. Kata Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin, di dalam riwayat Imam Al-Bukhari terdapat penegasan bahwasanya an-nafkh, peniupan, mutaakhir itu belakangan an kitabatil kalimat yang telah disebutkan dari penetapan pencatatan 4 kalimat. Jadi ma'asyiral ikhwah,
Di Sahih Al-Bukhari, saya ulangi, di Sahih Al-Bukhari kata beliau bahwasanya peniupan itu dibelakangkan setelah pencipta atau pencatatan 4 kalimat. Jadi ditetapkan dulu baru ditiupkan ruh. Ini dalam Sahih Al-Bukhari. Maka ma'asyiral ikhwah, fatuqaddamu kitabatul kalimat. Didahulukan penetapan 4 kata. 4 kata tadi yang tadi. Ditetapkan rizkinya, ajalnya, amalnya, nasibnya. Bahagia atau sengsara. Baru ditiupkan ruh. Paham ini? Ditetapkan dulu 4 perkara, baru ditiupkan ruh. Ini ma'asyiral ikhwah. Tsumma tunfaqu fihi ruh. Setelah itu ditiupkanlah ruh. Wahiyya riwayatun mufassirah. Dan itu adalah riwayat yang menafsirkan lil atfil musawwa huna bil waw. Dengan atof yang disamakan di sini dengan waw. Ini ma'asyiral ikhwah, a'azanallahu iyyakum. Li'anna al-'atfa al-madhkur 'inda al-Bukhari huwa bi thumma. Karena lafaz yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari itu datang dengan summa wa hiya taqtadi at-tartib wa at-ta'kib. Dan summa itu bermakna atau dia mengandung makna at-tartib, urutan, wa at-ta'kib, dan juga bergantian. Inilah ma'asyiral ikhwah, pentingnya kita membaca syarah penjelasan dari para ulama. Ketika kita lihat konteks hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, ya, di sana tidak menggunakan summa, ya, tetapi di dalam Sahih Al-Bukhari menggunakan summa. Dan makna summa dalam bahasa Arab yufidut tartib wa ta'kib. Maknanya adalah berurutan dan juga bergantian. Jadi bergantian dan berurutan. Kalau pakai waw, waw kan artinya dan. Kalau pakai waw, misalnya ja'a Zaidun wa Amrun, telah datang Zaid dan Amr. Siapa luan datang? Ya nggak tahu. Nggak ada urutan kan? Ja'a Zaidun wa Amrun, telah datang si Amr dan si Zaid. Siapa yang luan datang ini? Si Zaid dulu, baru si Amr dulu, baru si Zaid. Kalau pakai huruf waw, artinya dan, itu nggak menunjukkan urutan. Tapi kalau pakai thumma, ja'a Zaidun thumma Amrun, telah datang Zaid, kemudian Amr. Berarti Zaid duluan, baru Amr. Maka Imam Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari, beliau mengkaitkan di sini dengan summa. Jadi ma'asyiral ikhwah, dalam pembahasan ini ditetapkan dulu 4 perkara, rizki, ajal, amal, nasib. Thumma, kemudian yunfakhu fihi ruh, baru ditiupkan ruh. Supaya orang tidak bingung yang mana duluan ini, ditiupkan dulu atau ditetapkan beberapa perkara, 4 perkara tadi. Ini ma'asyiral ikhwah. Fatakdirul kalam thumma yu'maru bi arba'i kalimatin thumma yunfakhu fihi ruh. Itu takdirnya. Kemudian ditetapkan 4 perkara, kemudian ditetapkan kepada dia ditiupkan ruh. Ini ma'asyiral ikhwah. Wa kitabatul maqadir taqa'u fir rahim marratain. Dan penetapan takdir di dalam rahim itu marratain, ada 2 kali. Al-ula ba'dal arba'in al-ula fi awwal tsaniyah. Yang pertama, ya, 40 pertama itu di awal 40 kedua. Wa ja'a dzikruha fil fi hadithi Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari radhiyallahu anhu inda Muslim. Dan telah datang penyebutannya dalam hadis Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari, semoga Allah meridainya, dari hadis Sahih Muslim. Itu yang pertama. Yang kedua, ba'dal arba'ina tsalitsah. Ya. Setelah 4 bulan. Setelah 3 fase 40 tadi, yakni setelah 4 bulan. Ya. Ba'da arba'ati ashhur, setelah 4 bulan. Wahyal madhkuratu fil hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu hadza. Inilah yang disebutkan di dalam hadis Ibnu Mas'ud ini. Wal qawlu bi kitabatil maqadir marratain huwa alladhi tajtami'u bihi al adillatu wa tadullu alaih.
Dan ucapan penetapan takdir 2 kali, ini yang terkumpulkan dengannya dalil yang menunjukkan akan hal tersebut. Waqtarahu Abu Abdullah Ibnu Al-Qayyim fi kitabi At-Tibyan wa Shifa'il 'Alil wa Hashiyatut Tadhhib Sunan Abi Dawud wa waqa'a tikraru kitabatil maqadir ta'kidan li thubutiha wa nufudhiha. Dan ucapan tentang takdir 2 kali, ini yang dikumpulkan dengannya dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut. Dan Abu Abdullah Ibnu Al-Qayyim dalam kitabnya At-Tibyan, beliau dan juga dalam kitab Syifa Al-Alil dan juga syarah beliau pada kitab Tahdzib Sunan Abu Dawud, ya. Dan terjadi pengulangan pencatatan takdir untuk menegaskan adanya pencatatan takdir. Wa qauluhu inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah. Ini syahid pembahasan yang berikutnya setelah penetapan pencatatan takdir. Sesungguhnya kata Nabi, salah seorang di antara kalian la ya'malu bi'amali ahlil jannah. Dia beramal dengan amalan penduduk surga. Al-haditsu huwa bi'atibari ma yabdu linnas. Hadis ini secara zahir itu adalah amalan yang nampak bagi manusia. Ada orang yang beramal dengan amalan penduduk surga. Itu yang nampak sama manusia. Contoh, ada orang, ma'asyiral ikhwah, dia zahirnya memenuhi amal jangan dengan amal penduduk surga. Rajin ke masjid dia. Ramadan dia puasa. Dia memiliki harta banyak, rajin sedekah. Setiap tahun dia melaksanakan haji. Dia sering melakukan umrah, membantu orang lain. Pokoknya di hadapan manusia, dia memenuhi amalnya dengan amalan penduduk surga. La fi haqiqatil amri. Tapi pada hakikatnya dia tidak melakukan seperti apa yang dilakukan manusia. Ya bisa jadi dia beramal dengan riya, dia menginginkan pujian manusia, tapi manusia menilai dia adalah orang yang baik. Ini ma'asyiral ikhwah. Li hadithi Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ada hadis dari hadis Sahal bin Sa'ad. Semoga Allah meridainya. Nabi bersabda, kata Nabi, "Innar rajul la ya'malu bi'amali ahlil jannah fima yadhhuru linnas." Ini hadis agak semakna dengan hadis Abdullah bin Mas'ud tadi. Kata Nabi, sesungguhnya ar-rajul, ada laki-laki, la ya'malu bi'amali ahlil jannah, yang dia beramal dengan amalan penduduk surga, fima yadhharu linnas, dalam apa yang nampak oleh manusia. Tampaknya dia beramal dengan amalan penduduk surga. Itu ada. Hatta qala, sampai ucapan Nabi, innar rajul la ya'malu bi'amali ahlin nar fima yadhharu linnas, muttafaqun alaih. Kata Nabi, sesungguhnya ada juga seorang laki-laki, sungguh dia beramal dengan amalan penduduk neraka di mata manusia. Jadi ma'asyiral ikhwah, amalan pada hakikatnya yang Allah terima atau tidak, itu apa yang ada di dalam hati manusia. Bukan ada yang zahir manusia, ada orang yang zahirnya dia adalah penduduk surga. Tapi coba lihat, ketika dia meninggal dunia, justru dia adalah orang yang paling pertama Allah seret untuk masuk ke dalam neraka. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur ya, kita semua kenal. Awwalu man tasa'ara bihimun naru yaumal qiyamah. Sesungguhnya ada 3 golongan. Yang paling pertama dicampakkan oleh Allah, masuk, diseret, dicampakkan ke dalam api neraka, 3 golongan. Ya, pada hari kiamat nanti. Yang pertama, ya, seorang yang qari, pembaca Al-Quran. Ketika ditanya kepada dia, untuk apa engkau membaca Al-Quran? Dia katakan, qara'tu lillah. Aku membaca Al-Quran karena Allah. Tapi Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada dia, kadzabta, sungguh engkau telah dusta. Sesungguhnya engkau membaca Al-Quran liyuqala laka al-qari, supaya engkau dikatakan sebagai qari, orang yang bagus bacaannya. Ini ma'asyiral ikhwah. Kalau kita secara zahir melihat ada orang yang imam di sebuah masjid, bacaannya bagus, hafalannya banyak, ketika dia mengaji, orang akan khusyuk saat sholat, luar biasa, ini orang soleh sekali.
hari-harinya mengaji, murojaah, dia mengajarkan Al-Quran. Tapi kita nggak tahu dalam hatinya. Ini yang termasuk dalam hadis. Seakan-akan di mata manusia dia penuhi amalnya dengan amalan penduduk surga. Tapi coba lihat ketika dia meninggal dunia, dia menjadi orang yang paling pertama Allah seret dicampakkan ke dalam api neraka. Sama asyrul ikhwah tentang hadis orang yang dermawan. Banyak harta, sedekah. Ya, si fulan menghabiskan hartanya untuk sedekah. Maka ma'asyiral ikhwah, di mata manusia tidak ada kata-kata kecuali anta fil jannah. Kamu pasti penduduk surga. Itu zahir di mata manusia. Tapi ketika dia meninggal dunia, Allah bertanya kepada dia, untuk apa engkau sedekahkan hartamu? Dia katakan, aku menyedekahkan hartaku ikhlas karena Allah Ta'ala. Allah katakan, kadzabta, sungguh engkau telah dusta. Ya, sesungguhnya engkau bersedekah supaya dikatakan engkau adalah orang yang dermawan. Diseretlah dia, dicampakkan ke dalam api neraka. Golongan kedua. Golongan ketiga, yaitu orang yang berjihad di jalan Allah. Ya, dan seakan-akan manusia menganggap dia adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Ya, kalau kamu mati di medan perang, pasti kamu adalah penghuni surga. Tapi ma'asyiral ikhwah, ketika dia meninggal dunia, dia termasuk dari 3 golongan yang dicampakkan oleh Allah ke dalam api neraka, dari orang-orang yang paling pertama dicampakkan ke sana. Ditanya oleh Allah kepada dia, untuk apa engkau berjihad? Ma'asyiral ikhwah, dia mengatakan, aku berjihad untuk Allah SWT, ikhlas karena Allah, bukan karena manusia. Tapi Allah mengatakan, kadzabta, sungguh engkau telah dusta. Maka ma'asyiral ikhwah, dikatakan kepada dia, sesungguhnya engkau berjihad liyuqala laka, agar manusia mengatakan li'annaka syuja', bahwa engkau adalah pemberani. Ya, supaya dipuji manusia, maka diseret, dicampakkanlah dia. Ini ma'asyiral ikhwah, hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an semakna dengan ini, menjelaskan bahwa para manusia ada yang dia amalnya di mata manusia amal yang baik, dan ada orang-orang yang di mata manusia amalnya selalu buruk. Kita nggak tahu ma'asyiral ikhwah, tetangga-tetangga kita atau saudara-saudara kita yang seakan-akan mereka jauh dari ilmu agama di pandangan manusia, tapi ternyata mereka memiliki ibadah yang tersembunyi. Oleh karena itu para ulama menyebutkan hati-hati untuk memuji amalan yang kita lakukan dan menyepelekan, merendahkan amalan orang lain. Ini ma'asyiral ikhwah, a'azanallahu wa iyyakum. Itu berhati-hati. Karena kita tidak tahu. Seakan-akan ma'asyiral ikhwah kita lihat, oh dulu si fulan rajin taklim, sekarang dia udah nggak pernah taklim. Ya, udah nggak pernah ikut pengajian. Mungkin saja di mata manusia dia nggak pernah ikut di sini, tapi kita tidak tahu di malam hari dia bermunajat kepada Allah, dia memenuhi malam-malam harinya untuk beristighfar, beribadah, mempelajari agama. Kita tidak mengetahui ma'asyiral ikhwah. Maka masalah hati itu adalah masalah antara rahasia seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Ini ma'asyiral ikhwah, a'azzanillahu wa iyyakum. Maka mintalah kepada Allah, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya Allah, berikanlah kepadaku kematian yang baik. Al-'amilu bi'amali ahlil jannah al-ka'inu min ahlin nar huwa ya'malu bi'amalihim fima yadhhar walahu fi batinihi khasisatun yukhfiha. Kata Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah, maka orang yang beramal dengan amalan penduduk surga, ya, adalah bagian dari penduduk neraka. Kenapa? Karena dia beramal di depan manusia atau di hadapan manusia, namun di batinnya, di dalam hatinya, khasisatun yukhfiha, ada sesuatu yang jelek yang dia sembunyikan. Jadi dia nggak tahu. Ini ma'asyiral ikhwah. Makanya dari hadis 3 golongan yang paling pertama dicampakkan ke dalam api neraka itu sangat luar biasa. Qari bima'na alim. Orang yang dia itu bagus bacaan Al-Qur'annya, justru yang paling pertama dicampakkan ke dalam api neraka itu Allah katakan siapa? Nabi katakan siapa? Al-alim bima'na al-qari. Orang yang berilmu, jago baca Al-Qur'an, jago ngajinya. Ya, orang berilmu. Bukan orang bodoh yang langsung diadab, orang berilmu. Karena banyak orang yang berilmu, dia beramal dengan riya. Ini ma'asyiral ikhwah, pentingnya untuk memperbaiki keikhlasan di dalam hati kita. Para ulama menyebutkan, aku tidak mengetahui ada satu amalan yang paling berat untuk aku perbaiki, melainkan tentang masalah niat. Ya,
Karena niat itu yuqallibu fil qalb, dia berbolak-balik di dalam hati. Ini ma'asyiral ikhwah. Nabi SAW menyebutkan inna qulubani Adam, sesungguhnya hati-hati anak cucu Adam itu berada di jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibu kaifa yasha. Allah bisa bolak-balikkan kapan saja Allah kehendaki. Maka hati ini lemah. Oleh karena itu para ulama menyebutkan al-qulubu dha'ifah, hati kita ini lemah. Wal fitnatu khattafah, sementara fitnah menyambar-nyambar. Kemudian ma'asyiral ikhwah, fayasbiqu alaihil kitab, maka takdir mendahului orang ini, fataghlibu alaihi fayudhiruha, maka dia pun terkalahkan dengan takdir dan akhirnya di akhir hayat ditampakkan ternyata dalam hatinya ada khasisatun yukhfiha, kejelekan yang dia sembunyikan. Wa yamutu 'alaiha, dia pun mati di atas keburukan itu, fayadkhuluhullahu nar, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Ini orang pertama. Wal 'amilu bi 'amali ahli nar fima yadhharu lin-nas al-kainu min ahli al-jannah huwa ya'malu bi 'amalihim fima yadhharu lin-nas wa lahu ma'a rabbih khasisatun yukhfiha fayasbiqu 'alaihi al-kitab fataghlibu 'alaihi fayudhhiruha fayamutu 'alaiha fayadkhuluhu Allahu al-jannah. Orang yang kedua adalah orang yang beramal dengan amalan penduduk neraka. Ini ma'asyiral ikhwah, dia beramal dengan amalan penduduk neraka, ya. Fima yadhharu linnas. Itu dari segi pandangan manusia. Al-kainu minal jannah. Ya. Tapi ternyata dia adalah al-kainu minal jannah, bagian dari penduduk surga. Wa huwa ya'malu bi'amalihim fima yadhharu linnas. Dan dia beramal di mata manusia seakan-akan dia beramal seperti amalnya penduduk neraka. Tapi ingat, walahu ma'a rabbihi khasisatun yukhfiha. Kata Syekh, ternyata orang ini bersama Rabb-nya memiliki kekhususan. Dia khususkan ibadahnya hanya untuk Allah, dia istiqamah di atas itu. Di mata manusia, kita adalah orang yang jelek. Tapi ma'asyiral ikhwah, bukan pujian manusia, tapi pujian Allah Azza wa Jalla yang dicari. Oleh karena itu jemaah dimuliakan oleh Allah, jangankan para ulama, jangankan kita, para ulama, bahkan para nabi Allah, ada orang-orang yang mereka ya seakan-akan kelihatan bahwa mereka adalah orang yang biasa-biasa, masih banyak nabi yang lebih jago. Kita lihat Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Musa, Allah perintahkan untuk mencari, berguru, berjalan. Temui orang yang lebih berilmu. Ma'asyiral ikhwah, Nabi Khidir, siapa pengikutnya? Tidak ada. Nabi Musa luar biasa. Saat Nabi dimi'rajkan, dinaikkan ke atas langit, maka Nabi SAW mengatakan, uridtu, ditampakkan kepadaku an-nar wal jannah. Ditampakkan kepadaku surga dan neraka. Pada saat itu. Ma'asyiral ikhwah, Nabi SAW ditampakkan kepada dia sawadun a'zam. Seakan-akan lautan berwarna hitam. Maka ma'asyiral ikhwah, Nabi SAW mengatakan, A'dhunnu annahu ummati. Aku kira itu umat saya. Saya kira itu umat Islam. Kata Nabi Muhammad. Banyak sekali. Sawadun a'zam. Ya, seakan-akan lautan berwarna hitam. Karena umat Islam sangat banyak sekali. Sampai hari kiamat, umat Islam semua. Umat Nabi SAW, la nabiyya ba'da Muhammad. Nggak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Ma'asyiral ikhwah, dikatakan kepada Muhammad, la. Itu bukan kaummu, wahai Muhammad. Hadza Musa wa qaumuhu. Itu kaumnya Nabi Musa. Coba lihat, luar biasa. Lautan berwarna hitam. Kepala manusia semuanya. Luar biasa. Tapi banyaknya umat Nabi Musa, beliau diperintahkan untuk belajar kepada Nabi Khidir. Nabi yang lain masih banyak demikian. Para ulama juga demikian. Ada seorang guru yang dia nggak dikenal, justru muridnya lebih dikenal. Ini biasa. Ma'asyiral ikhwah, a'azanallahu ayyakum. Oleh karena itu, Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, sebagian para nabi itu ada yang disebutkan, ya, wa minhum, dan diantara mereka, lam naqsushum alaih. Nggak disebutkan kisahnya. Itu biasa, ma'asyiral ikhwah. Maka ma'asyiral ikhwah, ya, ada orang-orang yang mereka di mata manusia buruk, tapi di hati mereka memiliki keikhlasan untuk beribadah kepada Allah. Ya, fayasbiqu alaihil kitab, takdir mendahului orang ini, fataghlibu alaihi fayudharu laha, fayudharuha, maka akhirnya dia pun mati di atas keikhlasan dalam hatinya, fayamutu alaiha fayadkhulullahul jannah, akhirnya dia pun masuk surga. Fal mahkum alaihi fi dhahir huwa bi'tibari ma yudrikuhun nas. Maka penilaian yang nampak, ya, itu dinilai dengan apa yang ada di mata manusia. Wal mahkum alaihi fil batin huwa bi'tibari ma ya'maluhu rabbun nas.
Adapun penilaian yang sebenarnya yang ada di dalam hati, itu Allah langsung yang mengetahui dan menilainya. Di mata manusia, zahirnya manusia menilai, silahkan. Tapi dalam hati, nggak ada yang tahu, Allah yang tahu dan Allah yang menilai. Hadza mimma yuzhadul abda fin nazari ila khalqi fi amalih. Maka ma'asyiral ikhwah, inilah yang mengembosi para hamba untuk melihat orang lain dari segi amalannya. Jadi orang-orang banyak tertipu untuk melihat amalan manusia. Ini ma'asyiral ikhwah, kita nggak tahu apa yang terjadi dalam hati mereka. Coba kita lihat ya, tokoh-tokoh ahlul bid'ah, semisal tokoh Mu'tazilah, ya, dan tokoh-tokoh yang lainnya dari tokoh-tokoh ahlul bid'ah, mereka itu orang yang paling cerdas, ma'asyiral ikhwah. Orang yang di mata manusia, orang yang sangat cerdas. Tapi bersama dengan itu, zahir penglihatan manusia tidak menjadikan mereka mulia di sisi Allah SWT. Dengan kebodohannya, mereka menganggap bahwa Allah itu sami', Allah mendengar, tapi Allah tidak punya telinga. Allah basir, Allah melihat, tapi Allah tidak punya mata. Mereka mentakwil nama dan sifat-sifat Allah, sehingga mereka terjatuh ya dari golongan-golongan musyabbihah, orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini dalam bab akidah dijelaskan secara terang benderang. Ya. Adapun orang-orang yang mereka menolak nama dan sifat Allah, kenapa mereka menolak? Karena mereka terjatuh dalam sifat mentasbih dulu. Ada ayat misalnya, innallaha sami'un basir. Allah maha mendengar lagi maha melihat. Oh, nggak boleh kita katakan Allah mendengar, nggak boleh kita katakan Allah melihat. Kalau Allah mendengar berarti punya telinga. Allah melihat berarti Allah punya mata. Sama dengan makhluk. Nah, kullu mu'attilah musyabbihah. Au kullu musyabbihah mu'attilah. Semua orang yang terjatuh dalam dosa penolakan terhadap nama dan sifat Allah itu karena mereka mentasbih. Makanya orang-orang menuduh, ya, kamu ini mengatakan Allah punya jism, punya mata, punya telinga. Antum musyabbihah. Kalian adalah orang musyabbihah, menyerupakan Allah dengan makhluk. Sebenarnya ma'asyiral ikhwah, mereka mengatakan orang-orang yang meyakini nama dan sifat Allah dan tidak menolak dengan penyebutan musyabbihah, sebenarnya mereka sendiri yang musyabbihah. Kenapa? Karena mereka yang menyamakan Allah dengan makhluk. Sementara akidah Ahlussunnah, mereka meyakini al-imanu billah, beriman kepada Allah, ya, tentunya didasari mimma yaliqu bi jalalih, dengan apa yang layak dan sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Bi ghairi tashbih, tanpa mentasbih, wala tamthil, tanpa mempermisalkan, wala ta'til, tanpa menolak, ya. Ini ma'asyiral ikhwah. Kemudian, li'anna an-nas yadhharu lahum syai'un la yu'taddu bih. Sesungguhnya manusia itu mereka akan tampak kepada mereka sesuatu, ya, perkara-perkara yang tidak teranggap. Jadi manusia hanya menilai apa yang zahir, yang batin mereka tidak bisa melihat. Wa innamal mu'taddu bihi ma ya'lamuhu la ya'lamu ma ya'lamuhu Allah Subhanahu wa taala minka. Maka yang terhitung itu adalah apa yang nampak bagi Allah dari perbuatan engkau. Terakhir, wal khalqu bi bawatinihim bainal khasais wal khasais. Dan dalam batin manusia itu pasti punya kejelekan dan ada yang punya kekhasan, kekhususan. Setiap hati-hati kita pasti ada sifat jeleknya, pasti ada sifat yang khusus, sifat-sifat khusus di antara kita. Ada. Siapapun kita. Makanya ma'asyiral ikhwah, Nabi Yusuf mengatakan sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, innan nafsa la'ammaratun bisu illa man rahimar rabbi. Sungguhnya setiap jiwa itu akan mengajak kepada keburukan kecuali orang yang Allah berikan rahmat kepada mereka. Hampir Nabi Yusuf terjatuh di dalam dosa perzinaan. Laula ar-ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Ya, demikianlah kami palingkan Nabi Yusuf dari dosa zina kepada istri Al-Aziz karena kami tahu dia adalah hamba-hamba kami yang ikhlas. Ikhlas itu bisa menghindarkan kita dari kemaksiatan. Faman kana batihu ma'muran bil khasais war radi'ah jarrathu ilan nar. Maka barang siapa yang isi batin hatinya itu ma'muran, ramai bil khasais, dengan kejelekan-kejelekan ar-radi'ah, yang jelek, jarrathu ilan nar. Allah akan seret dia masuk neraka. Jadi batin kita yang jadi patokan. Wa man kana batinuhu ma'muran bil khasais az-zahiyyah adkhalathu al-jannah
Barang siapa yang isi batin hatinya itu dia penuhi ramai dengan kekhususan az-zahiyah yang khas, yang bersih, yang indah, adkhalathul jannah, maka dia akan masuk surga. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala, kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala ayyataghammadana jami'an birahmatih, agar kita semua ini menjadi orang yang dilingkup dan diliputi oleh rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral ikhwah, perbaiki niat, perbaiki apa yang ada dalam hati, dan terus-meneruslah meminta kepada Allah untuk diistiqamahkan di atas agama Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allah yang maha membolak-balikkan hati, kokohkanlah hati kami di atas agamamu.